Di informasi berikutnya pemirsa, Disaster Victim Identification atau DVI Polri tampilkan alat identifikasi sidik jari berteknologi canggih yang digunakan untuk mempercepat proses identifikasi identitas dari korban bencana. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Dalam apel kesiapan tanggap darurat bencana yang dilaksanakan di lapangan Makokops Brimob Polri, Depok, Jawa Barat pada Rabu 5 November 2025. Posko Disaster Victim Identification atau DVI Polri menunjukkan secara langsung teknik dan teknologi yang digunakan dalam mengenali identitas korban bencana melalui sidik jari secara cepat dan akurat. Dalam momentum ini, saya berkesempatan langsung untuk berbincang dengan Brigjen Pol Masyudi selaku Kepala Pusat Identifikasi Bareskrim Polri. Boleh mungkin Jenderal izin dijelaskan kepada pemirsa di rumah apa saja nih yang dihadirkan bagian dari Posko DVI Polri? Silakan Jenderal. Karena identifikasi merupakan bagian dari DVI untuk mengidentifikasi korban tentu saja. Untuk di Posko DVI kami menghadirkan peralatan ini TKP Kit yang berfungsi untuk melakukan pencarian sidik jari dan kemudian pemeriksaan sidik jari termasuk perbandingan sidik jari. Biasanya kalau ada korban dengan label tertentu maka kami akan langsung mengambil sidik jari menggunakan AK23 manual. Angka 23 manual. AK23 namanya ini kita ambil semuanya. Kemudian setelah itu kita juga melakukan pemeriksaan menggunakan alat IPS dan MAMBIS. Ini dua alat ini. Bisa dicontohkan misalnya Mbak ini dicek. Pemirsa. Dicek ini benar enggak namanya? Namanya Mbak siapa? Aisyah. Oh ya. Saya akan mencoba langsung pemirsa, bisa Anda lihat. Saya sudah tahu namanya. Aisyah Safitri Oktaviani. Oh, luar biasa. Berarti langsung terintegrasi dengan nama di KTP ya, Jenderal? Kelahirannya Pandeglang, 13 Oktober 2001 ya. Oke, betul sekali. Pemirsa, luar biasa sekali alat-alat yang dimiliki oleh Polri dalam mengidentifikasi dan langsung muncul. Berarti memang memudahkan aparat kepolisian ya, Jenderal ya? Cuman persoalannya karena kan jenazah korban itu tidak selamanya kondisi bagus ya, utuh ya, misalnya sidik jarinya masih ada dan lain sebagainya. Kalau memang tidak ada, kami perlu antemortem misalnya. Kalau termasuk juga anak-anak kan belum terdata di EKTP, sehingga kami memerlukan misalnya ijazah dari sidik jari yang ada di KTP di ijazah itu akan kami bandingkan tadi secara manual. Misalnya jempol jari, biasanya kalau ijazah 3 jari kiri ya, jari tengah, jari manis sama jari telunjuk. Itu yang akan kami bandingkan dengan tadi pada saat pengambilan di postmortem. Gitu. Izin Jenderal, nanti ketika tim sudah berhasil nih mengidentifikasi ya kan identitas dari korban, selanjutnya bagaimana Jenderal? Nah itu setelah kita berunding dengan tim DVI, nanti kita ada namanya rekonsiliasi dengan hasil ident, dengan hasil misalnya gigi, pemeriksaan fisik dan lain sebagainya. Kalau memang sudah diyakini kebenarannya, kita akan rilis dan kita serahkan kepada keluarga korban. Untuk segera dimakamkan sebagaimana layaknya. Karena kalau tidak, biasanya lama pemeriksaan melalui DNA dan lain sebagainya lama. Biasanya keluarga tidak sabar. Jadi fungsi kecepatan melakukan pemeriksaan identifikasi ini sangat penting untuk memberikan kepuasan masyarakat untuk bisa segera melakukan pemulasaran jenazah sebagaimana mestinya. Luar biasa Jenderal. Terakhir Jenderal, mungkin ada yang mau sampaikan untuk pemirsa di rumah? Silakan Jenderal. Ya, kami menghimbau yang pertama untuk yang sudah memenuhi syarat usia untuk segera merekam EKTP ya, karena itu menjadi database yang penting kepada kami untuk mengidentifikasi seseorang. Kepada yang mungkin ada keluarga yang menjadi korban, selain juga pencarian identitas melalui EKTP, juga kami memerlukan data-data pembanding seperti raport, ijazah dan lain sebagainya yang ada data sinyalemen sidik jarinya.
saya kira demikian. Jadi selain ini juga kita juga punya mobil, kendaraan yang mobile untuk bisa mendatangi TKP dan melakukan identifikasi di lapangan. Tentunya untuk memudahkan untuk memudahkan kita menjemput, menjalankan tugasnya. Menjalankan. Siap. Baik, terima kasih Jenderal untuk waktunya dan makasih. selamat kembali bertugas. Makasih. Baik, pemirsa Polri TV, demikian tadi perbincangan saya secara langsung dengan Kapus Iden Polri. Tentunya berbagai upaya dan juga pelayanan serta alat taktis yang dimiliki ditujukan untuk memudahkan bagaimana Polri melaksanakan tugasnya sebagai pengayom, pelindung, dan juga pelayan yang baik untuk masyarakat. Demikian dari Jakarta, Tim Liputan Polri TV.